gimana prosesnya ikut tergabung di proyek ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget. Ini biasa ya kalau wartawan itu kawan-kawan media sebanyak ini. Biasa sih penontonnya jutaan ya. Amin. Udah jarang soalnya kan sampai seramai ini, senang banget. Thank you banget kawan-kawan semuanya. Thank you banget. Yang jelas kalau prosesnya ya sama aja ya. Artinya kalau untuk jadi angkatan dulu sebelumnya udah pernah ikut bootcamp 20 hari di Pas Pampres. Jadi itu udah jadi bekal di sini. Tapi yang menariknya adalah di sini saya itu pakai seragam dan semua angkatan hormat ke saya. Saat proses di sana. Jadi mereka pikir saya jenderal beneran. Oh iya, puluhan gitu sampai mereka nanya itu baru ya. Kalau saya Rizky, jadi kita itu memang udah pernah di proyek film untuk film jadi seperti yang jelas di sini itu justru yang menariknya adalah ketika saya bisa beradaptasi atau bekerja sama dengan kawan-kawan aktor muda berbahaya ini kan, yang orangnya asik-asik banget. Saya sama Pange itu udah hampir tiap hari bareng terus gitu. Jadi Pangeran lantang, Pange, hancur banget ya Pange ya. Nge. Ini kan menunjukkan keakraban ya? Iya, dia ngasih tahu ke saya karena saya angkatan, Bang, tuh badan harus dibentuk, ayo. Jadi saya diajak nge-gym, saya diajarin bagaimana tekniknya. Pokoknya saya happy banget sih di project ini, apalagi sama Mas Rizal kan. Ini udah untuk yang kesekian kali dan udah saling tahu apa yang mau kita buat gitu. Kita paham apa yang mau kita buat gitu sih. Yes, itu ya. Tepuk tangan dong untuk bahasa itu. Thank you Mas Rizal. Saya ke Om Dennis boleh dong ceritain. Bahkan sama Mas Rizal di sini terus tema ceritanya juga ya seperti hashtag yang udah tersebar di mana-mana juga banyak try dalam cinta. Ini bentuk dalam cinta, ada persahabatannya, ada kemudian cinta Indonesianya. Terlibat di sini gimana Om Dennis? Ceritain dong. Ya, saya senang banget. Oh ya, selamat sore sobat semuanya. Ini menarik sih sebenarnya tema film ini, dan persiapan film ini cukup matang gitu buat apa ya, menurut pandangan saya. Karena setiap karakter yang kami perankan, terutama kami yang memerankan sebagai anggota angkatan bersenjata, itu dipertemukan langsung dengan mereka orang aslinya yang menjabat sebagai sebagai ya yang setingkat dengan kami gitu. Kayak misalkan saya berperan sebagai Letkol Agus di bagian cyber, ya saya diketemuin sama versi aslinya. Ya namanya bukan Agus mungkin. Tapi pekerjaannya itu sama seperti saya, bahkan lebih seru gitu loh. Nah, dari situlah kita bisa belajar banyak hal gitu loh, tentang Angkatan Bersenjata Indonesia tuh luar biasa gitu loh. Spektrumnya luas sekali gitu. Dan buat saya yang selama pandemi kemarin gak kerja ngapa-ngapain, tapi biasanya cuma mabar doang ya, makan gitu sama teman-teman. Begitu dapat tawaran di film ini kayak dream come true gitu loh. Karena wah, yang selama ini saya cuma beli skinnya doang, ternyata gitu. Pakai langsung gitu. Jadi mudah-mudahan film ini bisa berkenan di hati semua penonton di Indonesia. Siap. Oke, terima kasih Om Dennis. Selanjutnya Mas Rizky yang konon, silakan Mas Rizky ceritain dong pendalaman karakternya gimana, kayak jadi pelatih. Ini cowok-cowok di sini kalau masuk, cewek-cewek kalau masuk mau juga dilatih sama Mas Rizky. Iya. Baik, sebelumnya selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah datang. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua dari pihak Radium, dari pihak Brainstorming maksudnya, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan hari ini bisa jadi hari yang baik buat kita semua. Amin. Untuk persiapan peran sendiri otomatis kita ada diskusi, dan dalam prosesnya saya lebih banyak bersinggungan dengan Arga. Dalam peran saya sebagai seorang pelatih, seorang pembina di sebuah lembaga pelatihan yang berhubungan dengan angkatan bersenjata gitu ya. Tapi saya melihat di sini peran saya bisa sebagai abang, bisa sebagai orang tua juga, tidak hanya pelatih. Dalam arti di sini generasi muda juga diingatkan akan pentingnya arti sebuah perjuangan, pentingnya arti untuk tidak gampang menyerah terhadap masalah yang kita hadapi. Dan pada akhirnya kalau kita bisa bilang kita cinta terhadap sesuatu, manifestasinya apa? Kita bisa bilang cinta sama seseorang, atau kepada keluarga kita, ke ibu kita, atau bahkan ke negara ini, manifestasinya apa? Jadi
saya melihat peran saya di situ adalah untuk menumbuhkan dan mengingatkan generasi muda akan pentingnya arti cinta dan komitmen kita terhadap mewujudkan arti kata cinta sesungguhnya. Jadi pikir itu nggak gampang dan mudah-mudahan nanti setelah nonton film ini kita semua akan diingatkan akan hal yang tadi kita sampaikan. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Rizky Algodo. Terima kasih. Kita bergeser. Ya baik, ternyata ini masih mendalami sebagai pelatih ya barusan. Biasanya pelatih aerobik. Kita ke sebelah kiri dulu ke Mas Bondan dulu, Mas Bondan. Boleh dong ceritain juga terlibat di film yang punya pesan seperti tadi juga. Ya tadi emang kita bisa merefleksikan sendiri ada persahabatannya, tapi cinta ini menjadi elemen utamanya karena banyak terai dalam cinta. Gimana rasanya terlibat di film Adang Gium ini Mas Bondan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya merasa sangat berterima kasih tersanjung bisa ikut gabung di tim ini. Saya sendiri sebagai dosen harga ya, dosen hukum. Pengalaman kami di film ini, saya sangat mengapresiasi rekan-rekan aktor-aktor dan artis yang sudah sangat berpengalaman semua di sini. Mainnya juga bagus, semua welcome. Kemudian kondisi waktu syuting juga penuh dengan keakraban, persaudaraan. Artinya tidak cuma mereka bersahabat di dalam film, ternyata di luar juga mereka bersahabat. Kalau bersaingnya nggak tahu benar apa enggak. Saya senang sekali lah kumpul dengan terutama juga kepada produser, sutradara ya yang sudah mengarahkan kita juga semua. Semoga ini bisa menghibur rekan-rekan semua, seluruh masyarakat Indonesia bisa terhibur. Siap. Terima kasih Mas Bondan, terima kasih. Selanjutnya ke Mas Mike Lukok nih, Mas Mike tadi setiap Mas Mike keluar pada sebel di sini. Tuh iya tuh teriaknya gede banget ya. Iya, ini gimana pengalaman dari mulai logat, kemudian juga karakter bawaan di sini. Karena sebelumnya kita ketemu waktu jadi ini ya orang baiknya. Sekarang di bagian sebelah sini ya. Itu gimana Mas Mike? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya berharap banget tolong beritahu teman-temannya juga tentang film ini ya. Positif-positifnya, negatif-negatifnya juga boleh. Terutama kalau kesel banget sama saya silakan. I love that. Sebenarnya oke, aku belum pernah ngomong ini sih. Saya ngomongin aja langsung. Silakan. Saya agak ragu pas ambil film ini. Karena ketika ditawari, you're gonna be a terrorist. Ya. Saya langsung mikir, duh, gue disuruh jadi orang Arab lagi nih jangan. Terus udah teriak-teriak, boom, mati. Makanya gue rasis, cuma maksud gue udah 2 kali. Saya udah 2 kali nih, terus saya ambil ya terus saya lihat nama karakternya dan diminta pakai bahasa Inggris waktu itu. Ini curhat dikit ya, maaf. Curhat dikit. Suruh pakai karakter, oke, saya mau deh, saya ikut, alhamdulillah. Dan kebetulan juga pengen banget kerja sama, bahkan mic-nya nggak suka sama saya. Padahal di semua pemain tadi lancar-lancar aja. Terus di saya bahkan lancar di saya. Makanya, dan ini kebetulan saya pengen banget kerja bareng sama Mas Rizal. Dari dulu saya pengen banget kerja sama Mas Rizal, belum pernah kesampaian. Dari zaman saya punya rambut sampai sekarang nggak kesampaian. Jadi akhirnya pas ketemu Mas Rizal, oh amin, gue masuk deh. Ya. Akhirnya gue masuk. Alhamdulillah, terus dia ngasih jelasin karakter, tiba-tiba dia ngasih saya PR 2. Salah satu PR-nya adalah bikin bahasa sendiri. Nggak boleh spesifik satu negara. Oke. Jadi saya harus menghayal ala J.R.R. Tolkien, gitu, bikin bahasa apa gitu. Ya udah saya ambil dan mohon maaf saya nggak kasih tahu suku-sukunya atau negara apa yang saya ambil ya, karena lagi kebetulan negara-negara itu lagi perang semuanya, jadi saya coincidence. Nah kedua adalah tantangan ketika beradu etik dengan Jihan. Ya. Jihan dan saya tuh sering banget kalau lihat-lihatan ketawa. I don't know why. Nggak tahan ya ketawa ya. I don't know. Itu kalau kita udah. Gitu. Jadi adegan itu agak sulit. Cuman alhamdulillah kayaknya teman-teman suka ya adegan saya sama Jihan ya. Iya suka bagian Jihan ya Mas, tadi kan sebel ke Mas Mike. Yang penting itu, yang penting itu. Just so you know, kita udah sering ketawa pas workshop gitu. Oke. Dan setelah itu
saya senang kerja di sini, kerja bareng Mas Hans juga. Yes. Udah kenal lama tapi nggak pernah kerja satu frame, akhirnya kerja bareng gitu. Terus ketemu dengan teman-teman yang lain, Mas Rizal, everyone was great. Jadi gue benar-benar have fun banget kok di lokasi syuting. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Michael untuk selanjutnya ke Om Hans Detraker. Om Hans boleh ceritain dong proses serunya gimana jadi orang di belakang kejadian semua ini. Biasanya gimana, boleh ceritain dong Mas? Nah, kalau dia udah terbiasa penjajah Arab, Ya. aku udah biasa penjajah Belanda. Jadi akhirnya bisa jadi penjajah negara lain. Berdua lah ya. Iya, ya kan kita udah trauma kan? Iya, iya. Tapi tetap penjajah ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kacau. Yang pertama aku mau bilang aku sangat senang dan dengan rasa rendah hati aku terpilih oleh Mas Irving dan Rizal lagi bisa ikut produksi ini. Soalnya sering kan aku main di produksi yang ada sejarah, ada masalah, ada perang zaman dulu 1700, VOC, ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Hollywood ada banyak film dengan masalah yang ada sekarang, ya, cybercrime, banyak hal kayak gitu. Jadi aku senang bisa ikut dengan produksi yang lebih modern, yang kayak yang ada genre, yang ada thriller, espionage yang ada di Hollywood. Jadi dengan satu hal lagi itu aku senang kerja bersama semua tim, semua kru, semua pemain. Aku rasa satu frekuensi. Dan aku berharap kalian bisa ikut frekuensi kita dan semoga gak usah bicara lagi, nonton. Semoga ya kalian senang dengan film ini. Siap, terima kasih Om Hans Detraker. Saya sebelum kita ke teman-teman media, kita ke Bu Maria dulu. Bu Maria yang pengen tanya nih karakter atau chemistry dari para pemain. Tadi kita udah ngobrol masing-masing. Sebegitu berasanya sampai di titik ini juga Om Maria. Boleh dong ceritain ini senangnya gimana menemukan, berapa lama diskusi sama Mas Rizal sama Pak Irving untuk menemukan talenta-talenta luar biasa digabungin semua di dalam satu film Anagium ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini semua. Prosesnya kita untuk proses film ini kita cukup lama ya sebenarnya setahun. Tapi itu untuk mengolah, lebih banyak untuk mengolah skrip ya. Nah pada saat kita mau menentukan karakter-karakter ini siapa itu, terus terang sudah banyak talent-talent yang sebenarnya itu tuh sudah di-booking semua. Jadi mungkin semua produksi semua bikin film semua kan karena habis pandemi ya. Jadi semua PH mulai aktif ya termasuk kita. Nah tapi kita bersyukur akhirnya kita menemukan karakter yang pas sekali dengan skrip dan dengan karakter filmnya itu sendiri, dan semuanya seperti masuk ke dalam karakternya masing-masing ya. Itu jiwai dan hasilnya nyaris sempurna gitu di film itu. Jadi ya kita semua bersyukur ya, dan kru yang terlibat juga semuanya ya itu tadi satu frekuensi. Jadi luar biasa, dan saya bersyukur sekali atas nama produser dan semuanya. Saya bersyukur dan berterima kasih sekali untuk kru, pemain, dan Mas Rizal. Yes, tepuk tangan dong. Jadi karakter menemukan